Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan pemikiran hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Pertama, kita akan membahas mengenai sejarah pemikiran HAM di masa pra-kemerdekaan dan masa Orde Lama. Di Indonesia, wacana HAM telah lama berkembang tepatnya sejak awal kemerdekaan. Bahkan dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia lebih awal membicarakan persoalan HAM dibandingkan dengan PBB. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945, para pendiri bangsa telah berinisiatif memasukkan pasal-pasal HAM, tetapi tidak berhasil karena belum terjadi kesepakatan. Pada awal kemerdekaan, perdebatan soal HAM terjadi antara Soekarno-Supomo versus Hatta Yamin. Soekarno menolak pencantuman HAM di dalam konstitusi dengan alasan kekhawatiran akan merebaknya paham liberalisme dan individualisme. Di sisi lain, Hatta dan Yamin bersikeras agar pasal HAM dicantumkan di dalam konstitusi. Karena jika tidak dicantumkan, dikhawatirkan penguasa akan menjadi otoriter karena kekuasaan yang terlalu luas. Akhir dari perdebatan itu adalah diakui dan digunakannya konsep hak warga negara dan bukan hak asasi manusia. Sejarah mencatat bahwa Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUD 1950 yang pernah berlaku selama sekitar 10 tahun justru memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih banyak dan lebih lengkap dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua undang-undang dasar tersebut mendasarkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak asasi manusia pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 1948. Perdebatan tentang konsepsi hak asasi manusia kemudian muncul dalam persidangan konstituante yang dibentuk berdasarkan pasal 134 UUD 1950. Pasal tersebut menyatakan bahwa konstituante atau sidang pembuat undang-undang dasar bersama-sama dengan pemerintah untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara ini atau UUD 1950. Konstituante yang terbentuk melalui pemilihan umum pada tahun 1955 tersebut kemudian bersidang hingga dibubarkan melalui Kepres nomor 150 tahun 1959. Babak sejarah selanjutnya ternyata berpaling kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 ketika melalui Kepres nomor 150 tahun 1959 tertanggal 5 Juli 1959. Bahwa Presiden Soekarno antara lain menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku kembali. Sehingga kembalinya Republik Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945 berarti juga berlakunya kembali ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia yang tercantum di dalamnya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sejarah perkembangan HAM di masa Orde Baru. Pada masa awal Orde Baru, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS telah berhasil merancang suatu dokumen yang diberi nama Piagam Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara. Di samping itu, sambil menunggu berlakunya piagam tersebut, pimpinan MPRS ketika itu juga menyampaikan nota MPRS kepada Presiden dan DPR tentang pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Namun demikian, sejarah menunjukkan bahwa karena berbagai latar belakang, piagam tersebut kemudian tidak jadi diberlakukan. Perjalanan sejarah menunjukkan bahwa pemerintah Orde Baru seakan-akan bersikap anti terhadap eksistensi suatu piagam hak asasi manusia. Setiap pertanyaan yang mengarah kepada perlunya piagam hak asasi manusia cenderung untuk dijawab bahwa piagam tersebut pada saat itu tidak dibutuhkan. Karena masalah hak asasi manusia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Lalu yang terakhir, perkembangan HAM di Indonesia di masa reformasi. Pada masa reformasi, perkembangan HAM mulai membaik ditandai dengan disahkannya Ketetapan MPR Nomor 17 garing MPR garing 1998 tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dalam Sidang Istimewa MPR tanggal 13 November 1998. Terlepas dari kekurangan-kekurangan yang oleh sementara kalangan dianggap masih melekat di dalamnya, pemberlakuan ketetapan ini bisa dianggap semacam penembus kegagalan ditetapkannya piagam-piagam hak asasi manusia dan hak-hak serta kewajiban warga negara oleh MPRS sekitar 35 tahun sebelumnya. Pada intinya, ketetapan MPR tersebut menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Di samping itu, ketetapan ini juga menugaskan kepada Presiden dan DPR untuk meratifikasi berbagai instrumen PBB tentang hak asasi manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ditegaskan pula bahwa penghormatan, penegakan, dan penyebarluasan hak asasi manusia oleh masyarakat dilaksanakan melalui gerakan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian, dan mediasi tentang hak asasi manusia dilakukan oleh suatu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dengan undang-undang. Babak selanjutnya yang sangat penting bagi penegakan hak asasi manusia dalam era reformasi adalah ditetapkannya perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang tahunan MPR yang pertama pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Babakan penting yang dihasilkan dalam sidang tahunan tersebut adalah ditetapkannya bab khusus yang mengatur mengenai hak asasi manusia dalam bab 10A. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, yaitu isi bab tersebut memperluas pasal 28 Undang-Undang Dasar yang semula hanya terdiri dari satu pasal dan satu ayat menjadi beberapa pasal dan beberapa ayat. Pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut tercantum dalam pasal 28A sampai 28J. Di satu sisi, pencantuman pasal-pasal yang secara khusus mengatur hak asasi manusia dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu kemajuan yang cukup signifikan, karena proses perjuangan untuk melakukan hal itu telah lama dilakukan. Namun di sisi lain, hal ini justru menjadi sesuatu yang merancukan, karena pasal-pasal tentang hak asasi manusia yang dicantumkan dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 tersebut sebagian besar memiliki redaksional yang serupa dengan beberapa pasal dari Ketetapan MPR Nomor 17 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pencantuman ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia di dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan prestasi yang baik karena setidak-tidaknya bangsa Indonesia telah memiliki landasan yang lebih signifikan dalam bidang hak asasi manusia. Meskipun masih adanya kekurangan-kekurangan di dalam rumusan dari beberapa pasalnya. Tugas kita sebagai warga negara yang perlu terus dilakukan adalah mengawal agar perintah konstitusi tentang hak asasi manusia akan selalu ditaati secara bersama, baik oleh penyelenggara negara maupun oleh segenap rakyat Indonesia. Demikian penjelasan secara singkat mengenai perkembangan HAM di Indonesia. Apabila ada yang ditanyakan, dapat ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.